Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok P12 yang beranggotakan Febriska Nabila, Rena Wijaya, dan saya sendiri Nadia Biriana Putri. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang persepsi adalah kenyataan dan media dalam krisis. Bab 1 resume latar belakang. Persepsi adalah realitas. Hampir setiap krisis mengandung benih kesuksesan dan juga akar kegagalan. Menemukan, mengolah, dan memanen potensi sukses adalah inti dari manajemen krisis. Inti dari salah urus krisis adalah membuat situasi yang buruk menjadi lebih buruk. Perusahaan sering salah mengklasifikasikan masalah dan berfokus pada aspek teknis dan mengabaikan masalah persepsi, seperti kasus Shell dan Greenpeace atas pembuangan brand Spar. Dalam kasus ini, Shell membuat kesalahan strategis, yaitu sebuah perusahaan minyak multinasional besar mengerahkan semua kekuatannya untuk menggertak apa yang digambarkan sebagai band yang berani tapi penuh tekad. Apapun kenyataan situasinya, Shell menemukan mereka menggelepar dibanting persepsi media di seluruh dunia. Media di situasi krisis. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap media sehingga mengabaikan media ketika berhadapan dengan isu dan krisis akan selalu terbukti menjadi kesalahan penilaian yang membawa bencana. Ini adalah kesalahan yang paling sering dibuat oleh organisasi yang menghadapi situasi yang rumit dan berpotensi menimbulkan bencana. Misalnya, setelah bencana organisasi membuat keputusan sadar untuk meminimalkan komunikasi dengan pers. Mereka percaya bahwa kebijakan non-komunikasi entah bagaimana akan menjauhkan nama organisasi dan dari konsekuensi tragis dari bencana tersebut. Ini adalah kesalahan penilaian yang sangat besar. Dalam situasi seperti ini, media akan turun ke lokasi kecelakaan seperti wabah belalang yang perlu diberi makan. Jika tidak diberi makan oleh organisasi yang menemukan dirinya, bagaimanapun secara tidak sengaja di pusat krisis itu akan memberi makan dari tangan orang lain, dan menjadi sangat curiga terhadap tangan yang jelas-jelas tidak memberinya makan. Prinsip utama hubungan masyarakat telah dilanggar. Menyembunyikan kebenaran bukanlah pilihan. Ada terlalu banyak sumber yang bersemangat dan terlalu banyak reporter yang bersemangat. Dalam situasi ini sangat penting untuk menceritakan kisah yang sebenarnya dan memberitakannya dengan cepat sebelum kehilangan kepercayaan. Memperoleh dukungan media. Media akan bersikap seakan-akan mereka sangat netral dan paling simpatik, terutama jika seseorang telah meninggal atau terluka. Biasanya, ketika media percaya bahwa organisasi di pusat krisis sangat lambat dalam menyediakan informasi, dan mereka menahan diri untuk menyediakan kepala yang berbicara untuk wawancara atau berpikir untuk menahan informasi, mereka akan menjadi agresif. Kunci untuk komunikasi yang berhasil dalam situasi krisis adalah untuk membentuk organisasi di pusat krisis sebagai sumber informasi yang otoritas tunggal tentang apa yang terjadi dan apa yang sedang dilakukan tentang hal itu. Penelitian internasional telah menunjukkan bahwa media merupakan sumber informasi yang paling sulit dipahami di seluruh dunia barat, jauh di depan pemerintah dan gereja. Berdasarkan keyakinan mereka, media bertindak sebagai saluran yang paling penting untuk membentuk kepercayaan dan perilaku orang. Pada akhirnya, koran, televisi, dan program berita radio adalah produk. Mereka yang paling baik memenuhi tuntutan pasar yang berlaku, menjual yang paling banyak, atau diawasi dan mendengarkan yang paling banyak. Apabila mereka tidak menjual dengan baik, mereka akan keluar dari bisnis atau menderita penurunan penjualan dan audiens. Media sebagai sekutu. Dalam kebanyakan kasus, media akan bertindak dengan bertanggung jawab jika suatu situasi ditangani dengan cara yang terbuka dan jujur. Aktivitas hubungan masyarakat dalam krisis tidak boleh mencoba untuk menyembunyikan fakta tentang apa yang telah terjadi. Kasus bertindak sebagai fasilitator untuk menjelaskan apa yang telah terjadi dan sebagai pengemudi untuk memastikan tindakan yang pantas dilihat untuk memperbaiki sejauh mungkin apa yang salah. Sengaja menyembunyikan fakta adalah kebodohan. Cepat atau lambat mereka akan ketahuan dan situasinya akan menjadi lebih buruk karena tuduhan menutup-nutupi. Media harus dipandang sebagai calon teman dan bukan musuh potensial. Sangat penting untuk menerapkan dan melacak agenda mereka.
Jika kita mengatakan kepada media apa yang terjadi dan cerita itu diterbitkan, apa yang akan terjadi pada penjualan produk? Sama. Jika berita bocor, media akan merobek perusahaan karena menempatkan keuntungan di atas segalanya. Maka dari itu, media harus menjadi sekutu. Memantau media. Memonitor media secara teratur adalah salah satu cara penting untuk melihat isu-isu yang berkembang sebelum mereka menjadi krisis besar. Sekali kesalahan serius muncul dalam bentuk cetak atau dinyatakan dalam siaran media, itu menjadi ancaman yang akan berada di mana-mana. Secara khusus, penting untuk mengingat media cetak menyaksikan media siaran. Apapun yang dikatakan televisi atau radio, kemungkinan besar akan muncul di berita-berita surat kabar. Jurnalis keuangan berbicara dengan para manajer dana dan analis investasi. Media bicara dengan spesialis media. Retraksi sulit untuk didapatkan. Media tidak suka mengakui bahwa mereka salah. Sebuah surat kepada redaktur yang diterbitkan tidak memiliki bobot yang sama dengan artikel lainnya. Hal pertama yang harus diputuskan adalah apakah kesalahan itu cukup serius untuk membuat keributan. Jika kesalahan itu hanya sekadar margin pencabutan atau surat yang diterbitkan kepada redaksi, mungkin hanya berfungsi untuk menarik perhatian orang pada kesalahan itu lagi. Manajemen krisis PT Shopee Indonesia. Citra Shopee pasca kasus petisi pemboikotan iklan versi Blackpink 12.12 birthday sale di media online dalam memperkuat brand agar tetap menjadi perusahaan e-commerce terdepan di Asia Tenggara. Shopee merayakan ulang tahunnya yang ketiga dengan mengadakan program kampanye Shopee 12.12 birthday sale. Iklan tersebut mengambil tema dan latar belakang sama seperti video klip lagu Dududu dengan memakai atribut dan dekorasi khas dari Shopee, yaitu warna jingga. Dalam rangka menyambut kemeriahan Shopee 12.12 birthday sale, brand ambassador regional Shopee, Blackpink juga memberikan special performance dalam acara Shopee Road to 12.12 birthday sale pada Senin 19 November 2018 pukul 19.00 sampai dengan 21.00 di Sentul International Convention Center atau SICC Bogor, Jawa Barat. Setelah konser bersama Blackpink, dalam rangka merayakan ulang tahun Shopee yang ketiga itu, menarik banyak perhatian anak muda dan iklan TV komersial. Shopee 12.12 birthday sale ditayangkan di 11 stasiun Indonesia. Muncul sebuah petisi pada tanggal 7 Desember 2018 oleh Maimon Herawati dengan judul Hentikan iklan Blackpink Shopee ditunjukkan kepada Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Dan Shopee petisi tersebut berisikan pernyataan bahwa iklan Shopee yang menggunakan Blackpink tersebut tidak layak diputar di layar TV dikarenakan pakaiannya minim, menggambar aurat, pakaian yang dikenakan tidak menutupi bagian tubuh paha, serta menunjukkan gerakan yang ekspresi yang provokatif. Selain itu, Maimon juga menyatakan bahwa iklan Shopee tersebut menanamkan nilai buruk dan jauh dari cerminan nilai Pancasila yang beradab. Maimon mengungkapkan bahwa iklan menggunakan model wanita sama saja dengan objektivasi tubuh perempuan yang dianggap sah-sah saja, sehingga akhirnya Maimon menekan KPI untuk menghentikan atau memboikot iklan Shopee tersebut demi menjaga masa depan generasi selanjutnya. Kaitan pokok bahasan dan kasus yang diangkat. Di saat terjadi krisis pada perusahaan, tentunya media merupakan pihak luar pertama yang akan mengetahui itu. Saat seperti ini, terkadang suatu perusahaan sering salah memahami situasi dan mengklarifikasikan masalah dengan fokus pada masalah teknis dan mengabaikan masalah persepsi publik. Manajemen krisis yang berhasil yaitu ketika sebuah perusahaan mengenali permasalahan yang ada, mengambil tindakan yang tepat untuk memperbaiki situasi dan mengatakan kebenaran. Persepsi adalah realitas. Perusahaan sering salah mengklarifikasikan masalah, berfokus pada aspek teknis dan mengabaikan masalah persepsi. Iklan adalah media informasi yang bersisi tentang pesan yang memiliki tujuan untuk membujuk dan mengajak orang untuk membeli dan menggunakan barang atau jasa yang ditawarkan. Dalam pembuatan iklan tentunya harus memikirkan persepsi orang lain akan isi iklan tersebut. Iklan Shopee merupakan kesalahan yang cukup besar karena tidak memikirkan segala aspek yang ada, terutama persepsi. Dalam sebuah perusahaan, persepsi dari halayak sangatlah penting, apalagi jika sedang mengalami suatu krisis. Jika reputasi suatu perusahaan sudah jelek di mata konsumennya, maka akan kesulitan dalam menangani suatu krisis. Karena setiap krisis terjadi, perusahaan bisa mengandalkan persepsi halayak untuk membantu mengurangi dampak krisis.
media di situasi krisis. Ketakutan dan ketidakpercayaan terhadap media sehingga mengabaikan media ketika berhadapan dengan isu dan krisis akan selalu terbukti menjadi kesalahan penilaian yang membawa bencana. Ini adalah kesalahan yang sering dibuat oleh organisasi yang menghadapi situasi yang rumit dan berpotensi menimbulkan bencana. Namun pihak Shopee tidak langsung memberikan konfirmasi mengenai masalah iklan tersebut, sehingga muncul spekulasi yang dibuat pada artikel-artikel lainnya. Pihak Shopee baru angkat bicara setelah beberapa minggu krisis tersebut, sehingga memberikan celah tak terlihat untuk pihak-pihak tertentu. Dapat disimpulkan ketika sedang terjadi krisis, medialah merupakan elemen pisau bermata dua yang perlu kita perhatikan. Ketika krisis terjadi, sebaiknya kita tetap menjaga komunikasi dengan media, tetapi tetap mencoba untuk mengontrol media agar tidak mempublikasikan hal-hal yang dapat merugikan perusahaan. Memperoleh dukungan media. Media akan bersikap seakan-akan mereka sangat netral dan paling simpatik, terutama jika seseorang telah meninggal atau terluka. Biasanya ketika media percaya bahwa organisasi di pusat krisis sangat lambat dan menyediakan informasi, menahan diri untuk menyediakan pembicara, sehingga muncul petisi yang berisikan pernyataan bahwa iklan Shopee yang menggunakan Blackpink tersebut tidak layak diputar di layar TV dikarenakan pakaian yang minim. Mengumbar aurat, pakaian yang dikenakan tidak menutupi bagian tubuh paha, serta menunjukkan gerakan dan ekspresi yang provokatif. Ketika krisis terjadi, selain menggunakan strategi mendapat persepsi baik, halayak juga pesan bisa memperoleh dukungan media dengan cara menjaga hubungan baik dengan media. Media sebagai sekutu. Dalam kebanyakan kasus, media akan bertindak dengan bertanggung jawab jika suatu situasi ditangani dengan cara yang terbuka dan jujur. Saat iklan Shopee Blackpink tersebut ditayang, banyak pihak yang menyadari adanya plagiat. Hal itu membuat media langsung meliriskan artikel mengenai iklan Shopee yang plagiat tanpa adanya konfirmasi dari pihak Shopee. Sengaja menyembunyikan fakta adalah kebodohan. Cepat atau lambat mereka akan ketahuan dan situasinya akan menjadi lebih buruk karena tuduhan menutup-nutupi, sehingga pada akhirnya pihak KPI menekan untuk menghentikan atau memboikot iklan Shopee tersebut demi menjaga masa depan generasi selanjutnya. Dapat disimpulkan, jika media sudah menjadi sekutu perusahaan yang sedang krisis, maka media dapat menjadi bantuan besar untuk melewati krisis tersebut dalam mempublikasikan hal baik bagi perusahaan. Memantau media. Memonitor media secara teratur adalah salah satu penting untuk melihat isu-isu yang berkembang sebelum mereka menjadi krisis besar. Kadang-kadang kita menyebutnya krisis krip. Hal ini mungkin saja sudah dilakukan oleh pihak Shopee karena walaupun mereka telat angkat bicara, mereka tetap melakukan konfirmasi terkait masalah tersebut. Walaupun pada akhirnya iklan Blackpink tersebut terpaksa dihentikan. Ketika krisis terjadi, perusahaan juga harus memantau media. Walaupun sudah membangun hubungan baik dengan media, tetapi memantau mereka juga masih diperlukan. Suatu perusahaan tidak bisa mengatur media sesukanya, terkadang media bisa di luar kendali perusahaan. Maka dari itu memantau media adalah hal penting. Perspektif tulisan. Perusahaan dalam rangka menciptakan hubungan yang efektif dan saling memuaskan dengan berbagai publik memerlukan berbagai sasaran kegiatan PR. Salah satunya yang terpenting adalah kegiatan PR dalam menciptakan identitas dan citra perusahaan. Karena opini publik dapat mempengaruhi citra perusahaan, maka dari itu penting bagi perusahaan untuk menganalisa citra pasca krisis untuk mengetahui gambaran publik mengetahui perusahaan. Salah satu cara untuk menganalisis citra perusahaan adalah melalui berita-berita di media online. Media berperan dalam mempengaruhi opini yang berpengaruh pada citra, terutama pada Shopee pasca kasus petisi pemboikotan iklan versi Blackpink 12.12 Birthday Sale. Sejak program 12.12 Birthday Sale, Shopee bekerja sama dengan 11 stasiun televisi untuk memutar iklan mereka dengan Blackpink. Media online Tribunes menyebutkan pemberitaannya dengan banyak mereferensikan kata ganti atau memberikan karakter terhadap Shopee sebagai e-commerce, sehingga ditemukan bahwa media online lebih menyukai pemakaian kata ganti Shopee sebagai e-commerce. Media online detik.com banyak menyebutkan beberapa kompetitor dari Shopee, salah satunya yang lebih banyak disebutkan sebelum Shopee yaitu Lazada, sehingga Shopee memperoleh peringkat sebagai e-commerce nomor 2 di Indonesia. Citra yang didapatkan oleh Shopee dalam media online pasca kasus petisi pemboikotan iklan Shopee versi Blackpink 12.12 Birthday Sale adalah Shopee dikenal dan diketahui dalam program TV komersial Blackpink 12.12 Birthday Sale, serta digambarkan sebagai e-commerce nomor 2 di Indonesia yang untung.